Kami bersyukur kepada Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan, dan kami meyakini kebaikan kasih setia Tuhan dinyatakan bagi kami, ya bahkan kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan mau nyatakan, bukan saja untuk kami beriman, tetapi kami menderita karena Tuhan pun kami mampu menderita karena Tuhan itu juga merupakan kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kebaikan Tuhan saat ini Tuhan nyatakan kami mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan yang baik, supaya kami dapat merasakan kebaikan Tuhan melalui firman yang baik yang kami terima. Mohon Roh Kudus mengurapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar Roh-Mu menguasai seluruh kehidupan hamba-Mu ini, baik hati, pikiran, konsentrasi, perkataan semua, juga mengurapi semua yang mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan, mengurapi telinga-telinga, hati, pikiran, konsentrasi, semua tertuju untuk menyambut firman Tuhan, untuk menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah beralaskan doa kami ini. Amin. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita dapat kembali menerima firman Tuhan. Lebih dahulu sepatutnya kita persembahkan segala hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah kita yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Dia sumber damai sejahtera, biar kiranya Dia juga melimpahkan damai sejahteranya bagi kita sekalian. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan yang masih mau menekankan tentang buah roh. Karena bagian ini yang akan saya sampaikan, ya kita akan baca lebih dahulu Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan pada saat ini saya masih mau menyampaikan bagian firman Tuhan tentang buah roh berupa kebaikan. Dan tentunya kebaikan yang Tuhan kehendaki adalah kebaikan yang sesuai dengan ukuran Tuhan. Sebab seringkali orang Kristen menganggap diri baik menurut perasaannya sendiri, menurut ukurannya sendiri. Tetapi Tuhan menghendaki kita ini mengeluarkan kebaikan yang merupakan buah roh. Dan memang itu yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ayat ini memang menyatakan bahwa kita diselamatkan itu hanya karena
kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia, tidak mungkinlah orang itu bisa diselamatkan. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa itulah maut, itulah kebinasaan. Firman Tuhan juga menyatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi semua orang yang pernah menginjak bumi ini, sejak manusia pertama dan seterusnya, ya bahkan tokoh-tokoh iman sekalipun, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita bisa mempelajari adanya tokoh-tokoh iman yang sungguh luar biasa, yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita juga bisa melihat kekurangan mereka, kelemahan mereka, kesalahan mereka, dosa mereka. Ya, baik itu tokoh iman seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Musa, seperti Daud, dan lain sebagainya. Dan satu-satunya manusia yang pernah menginjak bumi ini, yang tidak pernah berbuat dosa, hanya Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menyatakan dalam segala hal, dia itu disamakan dengan saudara-saudaranya. Karena kalau dia itu datang ke dunia, ya dalam keadaan sebagai manusia, melewati proses dilahirkan, dibesarkan, diasuh oleh orang tua, bisa sedih, bisa lapar, bisa haus, dan lain sebagainya yang bisa dirasakan, bisa dialami, bisa terjadi atas manusia-manusia yang lain. Tapi firman Tuhan menyatakan, tetapi tidak pernah berbuat dosa. Baik itu dosa dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Itulah hanya manusia Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan manusia yang lain semua telah berbuat dosa. Seorang pun tidak ada yang benar. Dan sebetulnya semua orang akan menemui kebinasaan, akan menemui maut. Karena memang itu adalah upah dosa. Namun bersyukur kepada Tuhan, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan sumber kasih karunia. Dan kasih karunia-Nya itu menyelamatkan kehidupan kita. Dan karena keselamatan itu merupakan kasih karunia, itu bukan karena hasil perbuatan baik kita, bukan hasil usaha kita. Apapun yang diperbuat oleh manusia, apapun yang diusahakan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan, pasti gagal. Dan kalau kasih karunia itu kita sadari, merupakan kasih karunia melalui penebusan di dalam darah Tuhan Yesus, dan itu kita terima dengan iman, dengan percaya, supaya kita ini tidak memegahkan diri. Sebab kalau keselamatan itu diperoleh karena hasil usaha kita sendiri, hasil perbuatan kita sendiri, itu
bisa menimbulkan orang itu memegahkan diri. Tetapi kalau orang itu memegahkan diri, menyombongkan diri karena merasa berhasil mengupayakan keselamatan oleh karena perbuatannya, oleh karena usahanya, itu juga akan menyebabkan jatuh lagi, yaitu jatuh di dalam kesombongan, jatuh di dalam memegahkan diri. Walaupun kesombongan yang bisa timbul itu karena hidup rohani, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa, yang satu orang Farisi, yang satu orang berdosa, pemungut cukai. Saya yakin kalau orang Farisi itu mengatakan, aku tidak seperti orang lain, bukan perampok, bukan pembunuh, ya tidak seperti pemungut cukai. Aku berpuasa seminggu 2 kali, mengembalikan perburuan. Ya, saya yakin itu memang betul-betul dilakukan. Tetapi kalau karena melakukan perbuatan semacam itu kemudian menimbulkan memegahkan diri, menyombongkan diri, meninggikan diri, menyebabkan tidak dibenarkan, menyebabkan pulang tidak dibenarkan. Itulah suatu kesombongan, suatu kemegahan diri yang saya istilahkan kesombongan rohani. Ya, kalau orang di dunia hidup bisa sombong, mungkin karena kaya, mungkin karena kedudukan, karena pangkat, atau bisa juga memang orang itu sombong, memang karakternya sombong. Kitab Amsal mengatakan mata sombong. Ya, seringkali orang sombong itu juga ditunjukkan melalui matanya, melalui pandangannya. Itulah memang suatu kesombongan secara dunia. Karena memang ada perkara-perkara dunia yang bisa dimegahkan. Tetapi kalau suatu kesombongan itu terjadi, timbul karena melakukan perbuatan, ya, karena sudah melakukan perbuatan atau pekerjaan yang kelihatannya melakukan perintah Tuhan, tetapi kalau itu menimbulkan kesombongan, itu juga suatu kesombongan yang menyebabkan untuk hidup tidak dibenarkan. Dan tentunya kalau hidup itu tidak dibenarkan, ya tidak akan selamat. Nah inilah kalau keselamatan itu dianggap merupakan hasil usaha sendiri, hasil perbuatan sendiri, akan menimbulkan memegahkan diri, dan akibat yang lebih fatal kalau tidak dibenarkan, ya berakibat juga tidak diselamatkan. Tetapi pada ayatnya yang ke-10, di sana tetap diajarkan, ditekankan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ayat ini mengatakan kita ini buatan Allah. Ya, tentunya semua manusia
adalah buatan Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia sejak semula. Kalau manusia pertama Adam itu dicipta dari debu tanah, kemudian generasi Adam seterusnya, walaupun itu merupakan janin dari kandungan orang tua, tapi firman Tuhan juga menyatakan bahwa Allah Tuhan yang menenun. Tetapi ayat ini lebih khusus lagi ditekankan diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini merupakan ciptaan yang baru. Sebab semua manusia yang sudah dicipta oleh Allah itu belum tentu menjadi ciptaan baru, belum tentu menjadi kehidupan yang dicipta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ayat firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasal 5 di sana dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan diteruskan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, ini memang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita yang diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui pengorbanan. Kalau kita baca pada ayat-ayat di atasnya, ya kita baca saja ayat-ayat di atasnya. Mulai, ya sebenarnya dari ayat pertama ya nggak apa-apa lah ayat ini kita baca, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini keadaan kita yang dahulu, keadaan kita dalam kehidupan yang lama. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, kita ini hidup di dalam dosa. Kalau saya simpulkan dari ayat 2 ini, karena kekuatan daging, roh kegelapan yang menguasai angkasa, dan juga oleh keduniawian ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya, sebenarnya dahulu, inilah kehidupan yang lama. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ya, di ayat 2 dan 3, hidup di dalam dosa itu karena menuruti daging, karena dunia, karena roh kegelapan yang menyebabkan hidup itu dimurkai. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kita sudah baca ayat 3, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Inilah keadaan dahulu, keadaan dalam kehidupan yang lama. Sebenarnya sudah dimurkai oleh karena dosa, tetapi
dibebaskan dari murka. Sebenarnya sudah mati karena dosa, dibangkitkan. Sehingga kalau kita ini diselamatkan oleh karena korban Tuhan, oleh karena penebusan di dalam darah Tuhan Yesus, itu menyebabkan kita tidak lagi hidup menuruti kehendak daging. Karena kita sudah dimatikan dari kehendak daging, tidak lagi hidup menuruti penguasa kegelapan, tidak lagi hidup menuruti cara-cara hidup dunia. Itu pasti itu. Lah kalau kemudian semuanya itu disimpulkan pada ayatnya yang ke-10, itulah melakukan pekerjaan yang baik bagi kita yang telah diselamatkan. Sebab kalau kita ini telah diselamatkan, tapi tetap melakukan perbuatan menuruti daging, kuasa kegelapan yang menguasai udara, menuruti keinginan dunia, ya berarti tidak menerima keselamatan, karena semuanya itu mendatangkan murka, semuanya itu mendatangkan hukuman. Ya, tetapi kalau kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui penebusan dalam darah Tuhan Yesus, pasti kita juga akan meninggalkan perbuatan daging, kehendak iblis, itulah roh kegelapan yang menguasai udara, dan keinginan dunia. Sehingga kita ini melakukan pekerjaan yang baik. Ya, dari sini kita jelas bahwa kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, ya pasti melakukan pekerjaan yang baik. Ini juga merupakan buah keselamatan. Dan tentunya untuk kita bisa melakukan perbuatan baik semacam ini, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ya, ini bisa kita lakukan hanya kalau dalam kehidupan kita ini ada Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang memampukan, menguatkan, menolong, membimbing kehidupan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang seperti Tuhan kehendaki. Dan perbuatan baik yang kita lakukan oleh pertolongan Roh Kudus, tentunya itu akan menyebabkan kehidupan kita ini menerima upah. Kalau kita diselamatkan, memang sudah dipindahkan dari murka Allah untuk menerima keselamatan, untuk menerima kehidupan yang kekal, untuk masuk surga. Tetapi firman Tuhan juga menjanjikan, di samping memang kita ini diselamatkan untuk kita ini masuk surga, juga ada upah yang Tuhan sediakan. Kalau dalam surat 1 Petrus, di sana dikatakan upah itu
merupakan harta rohani yang tersimpan di dalam surga. Suatu harta yang tidak dapat rusak, tidak dapat layu, tidak dapat cemar. Dan semakin orang yang diselamatkan ini melakukan perbuatan baik, ya tentunya upah yang diterima, yang sudah disediakan itu juga semakin besar. Ya, jadi dari ayat yang kita baca ini, kembali saya katakan kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, karena kita diselamatkan itu oleh karena kasih karunia melalui penebusan di dalam darah Tuhan Yesus yang kita terima dengan iman. Dan kalau kita ini yang sudah diselamatkan, kita ini melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan ukuran Tuhan, yang sesuai dengan yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Perbuatan baik itu juga yang akan menentukan untuk kita nanti menerima upah di surga yang Tuhan sediakan. Ya Tuhan, biar Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sepatutnya kami bersyukur senantiasa kepada Allah Bapa dalam surga, Bapa yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Bapa yang memikirkan, yang merencanakan perkara yang baik bagi kehidupan kami, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus yang menguasai kami, yang memenuhi kehidupan kami, untuk kami yang sudah diselamatkan ini juga melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan yang menjadi ukuran Tuhan. Sehingga di samping kami yang diselamatkan, memang kami dipindahkan dari maut kepada hidup. Dari murka kami diselamatkan. Kami juga menerima upah yang merupakan pemberian Allah dari perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Sekali lagi kami mohon Roh-Mu memampukan kami, menguatkan kami, membimbing kami, menolong kami. Kami persembahkan doa ucapan syukur terima kasih kehadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.